Ramai-ramai menghajar SBY. Ngeri, dosa-dosa masa lalu dilucuti habis. Kan diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur. Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau? Ya, itu presiden kita, kepala negara kita. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Mari kita bersatu untuk melawan mereka. Ada upaya untuk merongrong ideologi bangsa kita di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Ada upaya untuk menggoyahkan pemerintahan yang sah di tengah situasi wabah COVID-19 ini. Tapi ini tidak saja memperkeruh suasana, tapi merusak tatanan sosial, merusak konsolidasi demokrasi, yang merusak tata kelola negara. Ini bagian dari mengajak untuk melawan tatanan hukum. Dan 25 tahun lagi pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia negara maju. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. 3 serdadu bakal lengserkan Jokowi, ada menantu Soeharto. Para serdadu bersepakat bakal mewarnai konstelasi politik tanah air pada pemilu 2024. Bakal calon presiden ini berasal dari kalangan militer, ada jenderal, danjen Kopassus hingga mayor, yang keluar dari dinas demi ambisi politik. Menilik ke belakang, ada 2 serdadu militer yang pernah bercokol di singgasana Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Keduanya adalah Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Meski 7 presiden lainnya dari kalangan sipil dan teknokrat, namun 2 tokoh militer itu punya durasi lama, memimpin 200-an juta rakyat Indonesia. 42 tahun kalangan militer menguasai tahta tertinggi di tanah air. Soeharto memimpin selama 32 tahun hingga mundur karena krisis. Segala lini 1928. Susilo Bambang Yudhoyono memimpin selama 2 periode. Sipil atau pensiunan tentara memang berhak menjadi presiden, asal memenuhi syarat dan terpilih. Dalam pemilihan umum, Gerindra ancam lengserkan Jokowi jika tak mundur. Ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, mengatakan jika Joko Widodo kalah dalam pertarungan merebut kursi Presiden RI, dia tidak boleh lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pokoknya kalau kalah, jangan balik ke Jakarta. Oleh sebab itu, lebih baik mundur sebagai gubernur dari sekarang, ujarnya. Kepada Kompas.com, Jakarta sudah marah karena belum tuntas 5 tahun, sudah mau jadi presiden. Jangan karena buat merauke lagi dengan galah lo jabatan gubernur. Tak melepas selanjutnya, Sanusi mengungkapkan juga Jokowi tidak segera mundur dari jabatannya. Pihaknya akan melakukan konsolidasi politik untuk menggulingkan hak angket demi melengsarkan Jokowi dari jabatan sebagai gubernur kita. Kita mau kasih waktu sampai pada orang calon presiden dibuka KPU. Jika sudah daftar belum mundur juga, kita angket, ujarnya. Menurut Sanusi, syarat untuk menggulirkan hak angket oleh anggota dewan adalah minimal disetujui dan ditandatangani oleh 15 orang anggota dewan dan lebih dari 3 versi. Menurutnya, selain Gerindra, di DPRD DKI Jakarta ada beberapa partai yang turut mendukung mundurnya Jokowi menjadi gubernur Jakarta. Sebelumnya diberitakan Joko Widodo memastikan diri siap jalankan menjadi presiden dari PDIP.
Pernyataan Jokowi tersebut diungkapkan saja belusukan di rumah si Pitung Marunda, Jakarta Utara. Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya akan menjelaskan langsung kepada rakyat Jakarta soal pencapresannya. Namun hingga saat ini janji tersebut belum terwujud. Jokowi juga belum menentukan apakah ia akan mundur atau cuti panjang. Pokoknya kalau dengan balik lagi ke Jakarta, oleh sebab itu lebih baik mundur sebagai saudari sekarang, ujarnya kepada Kompas.com. Mau jadi presiden jangan segera buat moral rakyat lagi dengan kalau lalu jabatan gubernur tak mau lepas lanjutnya. Ya, akibat aksi cendana, kini kolaborasi cendana Cikeas bidik Jokowi. Sejujurnya saya tidak habis pikir. Di zaman digital, saat ini masih ada orang sebut PKI atau Partai Komunis Indonesia yang sudah saja 12 Maret 1998 kan oleh pemerintahan Presiden Soekarno ini sebetulnya kumpulan orang bego atau tak paham apa itu PKI. Dan hanya ikut-ikutan saja di zaman sekarang. Serangan yang menyebut PKI sudah jelas tidak lagi kita flashback. Sebentar munculnya nama Jokowi di kancah perpolitikan nasional yang kemudian maju sebagai calon presiden pada tahun 2014. Tak sedikit serangan yang ditunjukkan kepada beliau dengan sebutan PKI, dan tentu saja tuh dengan serangan ini tak terbukti atau lebih tepatnya mengada-ngada, alias anehnya masih juga ada orang yang percaya sebutan PKI. 3 serdadu bakal lengserkan Jokowi, ada menantu Soeharto. Para serdadu bersepakat bakal mewarnai konstelasi politik tanah air pada pemilu 2024. Bakal calon presiden ini berasal dari kalangan militer, ada jenderal, danjen Kopassus hingga mayor, yang keluar dari dinas demi ambisi politik. Menilik ke belakang, ada 2 serdadu militer yang pernah bercokol di singgasana Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Keduanya adalah Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Meski 7 presiden lainnya dari kalangan sipil dan teknokrat, namun 2 tokoh militer itu punya durasi lama, memimpin 200-an juta rakyat Indonesia. 42 tahun kalangan militer menguasai tata tertinggi di tanah air. Soeharto memimpin selama 32 tahun hingga mundur karena krisis. Segala lini 1928. Susilo Bambang Yudhoyono memimpin selama 2 periode. Sipil atau pensiunan tentara memang berhak menjadi presiden asal memenuhi syarat dan terpilih. Dalam pemilihan umum, Gerindra ancam lengserkan Jokowi jika tak mundur. Ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, mengatakan jika Joko Widodo kalah dalam pertarungan merebut kursi Presiden RI, dia tidak boleh lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pokoknya kalau kalah, jangan balik ke Jakarta. Oleh sebab itu, lebih baik mundur sebagai gubernur dari sekarang, ujarnya. Kepada Kompas.com, Jakarta sudah marah karena belum tuntas 5 tahun, sudah mau jadi presiden. Jangan karena buat merauke lagi dengan galah lo jabatan gubernur. Tak melepas selanjutnya, Sanusi mengungkapkan juga Jokowi tidak segera mundur dari jabatannya. Pihaknya akan melakukan konsolidasi politik untuk menggulingkan hak angket demi melengsarkan Jokowi dari jabatan sebagai gubernur kita. Kita mau kasih waktu sampai pada orang calon presiden dibuka KPU. Jika sudah daftar belum mundur juga, kita angket, ujarnya. Menurut Sanusi, syarat untuk menggulirkan hak angket oleh anggota dewan adalah minimal disetujui dan ditandatangani oleh 15 orang anggota dewan dan lebih dari 3 versi. Menurutnya, selain Gerindra, di DPRD DKI Jakarta ada beberapa partai yang turut mendukung mundurnya Jokowi menjadi gubernur Jakarta. Sebelumnya diberitakan Joko Widodo memastikan diri siap jalankan menjadi presiden dari PDIP. Pernyataan Jokowi tersebut diungkapkan saja belusukan di rumah si Pitung Marunda, Jakarta Utara. Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya akan menjelaskan langsung kepada rakyat Jakarta soal pencapresannya. Namun hingga saat ini janji tersebut belum terwujud. Jokowi juga belum menentukan apakah ia akan mundur atau cuti panjang. Pokoknya kalau dengan balik lagi ke Jakarta, oleh sebab itu lebih baik mundur sebagai saudari sekarang, ujarnya kepada Kompas.com.
Mau jadi presiden jangan segera buat moral rakyat lagi dengan kalau lalu jabatan gubernur tak mau lepas lanjutnya. Ya, akibat aksi cendana kini Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.